Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rekan-rekan muda sekalian dan jamaah umum yang hadir di kesempatan malam ini, semoga semuanya sehat walafiat dan Allah memberkahi kita semuanya di malam hari ini, baik yang mendengar langsung lewat channel Rumaiso TV, dari rekan-rekan RTVC dan juga dari Zoom Kobar. Ini kami telat sekitar 20 menit karena 2 hari ini masih ada tamu, jadi tadi ini makan malam dulu, kemudian baru kami bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Baik, malam ini kita masih bahas Bulughul Maram kitab nikah. Kami ingatkan masih ada kuis ya. Kesempatannya sampai malam Senin. Ini malam Sabtu, besok malam Minggu kita Sat Night. Temanya besok menarik ya. Kemudian kesempatan untuk kuis ini silakan buat esai dari pertemuan kita 1 sampai 20 dari Bulughul Maram kitab nikah. Bisa lihat di playlist di YouTube, ada namanya playlistnya, kami beri nama Perjodohan dan Kitab Bulughul Maram Bahasa Nikah. Buat esai ringkasan saja, saya tidak butuh sampai tanya jawabnya ya, cukup hadis dan faedah hadis. Kemudian buat dari hadis 1 sampai pertemuan 1 sampai 20, kumpulkan di email seperti yang ada di medsos. Nanti akan mendapatkan total hadiah 2 juta rupiah. Baik, sekarang kita lihat hadis. Ada 3 hadis ini tentang aib. Bagaimana kalau setelah menikah baru ditemukan aib? Jadi jangan dianggap kalau kita itu menikah lantas dapati bahagia semuanya, bagus semuanya. Tentu ada lika-likunya, ada problemnya. Coba kita lihat di sini hadis dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah, hadis 1015. Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah, dari bapaknya berarti Ka'ab bin Ujrah. Tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aliyata min bani Ghifarin. Falamma dakhalat alaihi wada'at thiyabaha ra'a bi kashhiha bayadan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilbasi thiyabaki wal haki bi ahliki wa amara laha bis sadaq. Rawahu al-Hakimu wa fi isnadihi Jamil bin Zaid wa huwa majhul wa ikhtulifa alaihi fi syaikhihi ikhtilafan katsira. Dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah, dari bapaknya Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aliyah dari Bani Ghifar. Aliyah dari Bani Ghifar. Ini salah satu kabilah dari kabilah Adnan. Dan tempat tinggal mereka itu dekat dengan Mekah. Nah, di situ Rasulullah SAW setelah ia masuk dalam kamar beliau, ya, jadi menikah dengan Aliyah dari Bani Ghifar. Setelah ia masuk di dalam kamar beliau dan menanggalkan pakaiannya, beliau melihat belang putih di pinggulnya. Lalu Nabi SAW bersabda, ilbasi siyabaki wal haki bi ahliki. Pakailah pakaianmu dan pulanglah ke keluargamu. Nah, beliau memerintahkan agar ia diberi mas kawin. Nabi SAW perintahkan agar dia itu diberi mas kawin. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal, yaitu Jamil bin Zaid. Hadis ini masih sangat dipertentangkan. Sanad hadis ini yang jelas dhaif jiddan. Ya. Sanad hadis ini dhaif jiddan. Begitu juga di sini dikatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani, dhaif jiddan oleh Syekh Al-Albani.
Nah, kemudian kita lihat lagi dari Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id bin Al-Musayyab, bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, laki-laki manapun ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fadakhala biha fawajadaha barsa'a aw majnuna aw majzuma falaha sadaq bimasisihi iyaha wa huwa lahu ala man gharrahu minha. Akhrajahu Sa'id bin Mansur wa Malik wa Ibnu Abi Syaibah wa rijalu siqat. Dari Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Umar bin Khattab itu berkata, laki-laki manapun yang menikah dengan perempuan dan setelah menggaulinya ia mendapati perempuan itu, barsok, punya penyakit kulit, atau majnunah, ternyata gila, au majzumah, atau punya penyakit kusta, maka ia harus membayar mas kawin karena telah menyentuhnya. Telah menyentuh si perempuan tadi, dia wajib bayar mas kawin dan ia berhak mendapat gantinya dari orang yang menipunya. Jadi ada yang menipu dia kan, ternyata orang ini, wanita ini gila, stres. Ini bisa diatasi sebenarnya kalau yang memerantarai itu jujur, lalu yang akan menikah ta'arufnya itu tentu saja ada perkenalan terlebih dahulu. Kalau makin kenal, ya, tentu tidak ditemukan aib seperti ini ketika sudah jadi nikah. Satu hadis lagi. Wara'a Sa'id aidan an Aliin radhiyallahu anhu nahwahu wa zada wa biha qarnun fa zawjuha bil khiyari fa in massaha falahal mahru bimastahalla min farjiha. Wa min tariq Sa'id bin Al-Musayyab aidan qala qada Umaru radhiyallahu anhu fil innini ayu ajjala sanatan wa rijalu siqat. Nah, disebutkan di sini Sa'id juga meriwayatkan hadis serupa dari Ali dengan tambahan. Di sini sebutkan wabiya kornun, maaf kemaluannya bertanduk. Maka suaminya boleh mendapatkan pilihan kalau temukan cacat seperti ini. Jika ia telah menyentuhnya, maka ia wajib membayar mahar untuk menghalalkan kehormatannya. Hadis kedua tadi dari Sa'id bin Al-Musayyab. Perawinya siqat. Namun tidak bisa dipastikan hadis itu sahih. Sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut. Adapun asar dari Sa'id tentang Umar tadi, sanadnya itu sahih sesuai syarat Muslim sebagaimana kata Syekh Al-Albani. Nah, sekarang kesimpulan kita. Dari 3 hadis ini kita simpulkan ini aib yang ditemukan saat menikah. Di sini bisa ada hak khiyar, melanjutkan atau memutuskan hubungan. Melanjutkan atau ingat ya, memutuskan hubungan. Kalau misalnya dia timbang-timbang, aib ini ya tidak terlalu berat ini, saya bisa maafkan, saya bisa maklumi, ya sudah lanjut. Kalau dia katakan, wah
saya nggak terima nih. Seperti yang tadi di hadis pertama disebutkan, walaupun hadis itu pun mengalami perdebatan ya. Nabi SAW pulangkan dia dan berikan dia itu mas kawin. Itu namanya khiyar ya, dia punya pilihan. Mau lanjut ataukah tidak. Nah, makanya ketika kita bahas ini faedah yang lainnya lagi, ulama Syafi'iyah dan Malikiyah itu menganggap selamat dari aib tadi, inilah yang dimaksud dengan sekufu. Ya, selamat dari aib ini itulah yang dimaksudkan dengan sekufu. Kemudian menurut jumhur dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, nikah bisa jadi batal jika ditemukan aib pada salah satu pasangan. Bisa jadi pada suaminya, bisa jadi pada istrinya. Namun mereka punya perincian lagi. Ulama-ulama mazhab ini punya perincian. Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali tadi punya perincian. Aib yang bagaimana yang membuat nikah itu jadi fasakh, yang membuat nikah itu jadi batal. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ada di sini aib-aib yang dikatakan sebagai hal yang membuat nikah itu jadi batal, seperti aib pada kemaluan, ini pada penyakit kulit, ini juga ditemukan ketika pasangannya itu gila, majnun. Dan riwayat ini ada dari sahabat. Ya, riwayat ini ada dari para sahabat. Kemudian kaitannya dengan mahar tadi, hadis ini jadi dalil bahwasanya siapa saja yang mendapati istrinya itu punya aib, namun dia telah menyetubuhi istrinya, maka istri tadi berhak mendapatkan mahar secara sempurna. Walaupun setelah itu dia ceraikan istrinya tadi. Jadi intinya dia sudah malam pertama misalnya terus dapati aib tadi, ya, maka mahar dia harus bayarkan pada. Salah satu aib lagi dalam nikah ini mandul. Ada pendapat yang paling kuat dari dua pendapat para ulama. Di sini bisa pilihannya dengan wanita ini bisa lanjut, tetap menikah dengannya, bisa meminta pisah. Dan yang menyatakan ada hak khiyar di sini, ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim serta Syekh Muhammad bin Ibrahim. Di antara alasan mereka karena li'anna tahsilal walad min ahammi maqasidin nikah, karena menghasilkan keturunan, mendapatkan keturunan, itulah tujuan pokok dari menikah. Nah ini tadi ternyata yang pertama tadi ini jika suami yang mandul. Nah sekarang kalau istri yang mandul gimana? Kalau istri yang mandul, sini kata para ulama, adapun jika istri mandul, ada pendapat yang mengatakan itu bukan aib. Karena suami masih bisa menikah lagi dengan wanita lain. Dan istrinya yang pertama tadi masih bisa terus bersama dengan dia. Jadi kalau dianggap itu aib, tidak. Dan ada di riwayat dari Umar yang menceritakan seperti hal tadi, yaitu kalau aibnya itu pada istri, dengan istrinya itu mandul, ya bisa jadi menikahi wanita yang lain. Baik, bahasan kita tentang masalah sekufu selesai. Sampai pada aib nikah tadi. Nah, pembahasan berikutnya ini tentang pergaulan suami istri. Jadi rekan-rekan muda atau para pendengar sekalian, nih, para pemirsa sekalian yang rutin mengikuti, ingat kita masuk bahasan baru. Nah setelah bahasan ini nanti Ashratun Nisa atau Ishratin Nisa, yaitu mempergauli istri dengan baik, memperlakukan istri dengan baik. Nah ini butuh juga rekan-rekan muda pelajari agar ketika menikah tahu bagaimana
kewajiban-kewajiban si suami pada istri, memperlakukannya itu bagaimana, menafkahinya bagaimana, berkata pada istri itu seperti apa, ada yang dibolehkan atau adakah yang tidak gitu. Ketika berhubungan intim dengan istri itu bagaimana, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya biiznillah. Insya Allah besok kita Sat Night. Sat Night temanya besok adalah memutuskan menikah ketika kuliah. Memutuskan menikah ketika kuliah. Ya, silakan hadir. Mudah-mudahan kami bisa hadir lebih awal sehingga nanti tanya jawabnya bisa lebih lama. Allah yubarik fiik. Baik, silakan dari Zoom dulu kami persilakan untuk bertanya. Via raise hand dengan nama Ibu Masyita Parman, silakan dibuka mikrofonnya. Ibu Masyita Parman. Pelan sedikit, pelan sedikit. Jazakallah khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, Silakan. Ustaz. Jadi gimana ya Ustaz, misalnya kita entah waktu kecil kita pernah jatuh gitu, entah kita ada di tangan, entah misalnya pernah patah tulang atau apa, pada saat taruh harus kita bilang atau kayak mana Ustaz? Sebenarnya yang nggak nampak gitu secara ini. Kan nggak urgent-urgent banget gitu ya? Nggak urgent-urgent banget, nggak usah dibilang Ustaz. Nggak usah, nggak penting. Kalau semisal kita kasih pertanyaan ke calon gitu gini Ustaz, semisal kata dokter ternyata qadarullah sulit anak sulit hamil tuh gimana gitu, boleh Ustaz untuk meminimalisir nanti lah sesudah pasca menikah gitu Ustaz, semisal. Sah-sah saja. Tapi untuk apa ditanya? Oh iya Ustaz, untuk ini sih Ustaz, biar menggali apa kecerdasan emosional dia gitu. Mau tahu gimana jawaban dia gitu Ustaz. Kayak dosen pendadaran aja kamu itu. Iya. Nah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Waalaikum. Ya. Barakallahu fiik. Baik, satu lagi. Baik, dengan nama Sharon Isaura, silakan Ibu Sharon Isaura. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jomblo. Pertama itu mengenai hadis tadi ya tentang yang gila itu, apakah menikahinya itu harus tahu dia tuh tes kewarasan gitu Ustaz, misalnya gimana kok bisa sampai menikahi orang gila gitu Ustaz? Maksud hadis itu gila secara apa gitu ya? Ya mungkin Paham kan, Ustaz? mungkin boleh jadi dia dapat dari perantaranya ini nggak kasih keterangan lengkap. Atau dia mungkin dari saudara-saudaranya sembunyikan itu, yang penting dia nikah saja gitu. Kan bisa aja. Kalau sekarang kan kita bisa telusuri. Iya kan? Iya. Kalau batasan untuk mengetahui aib seseorang gimana Ustaz? Harusnya kalau dengan proses ta'aruf dia sudah bisa terangkan aib-aib dia di mana gitu loh. Yang penting aja ya, yang penting ya. Kalau tidak penting nggak usah. Gitu. Harusnya dia terangkan ketika ta'aruf, proses ta'aruf. Cukup? Nah, cukup, jazakallahu khairan. Baik, ada dari chat Bu. Baik Ustaz, saya bacakan lewat chat lebih dulu ini. Bismillah. Ustaz, saya ingin bertanya, saya sedang ta'aruf dengan seorang ikhwan yang semanhaj. Insya Allah agama dan akhlaknya baik. Prosesnya masih dalam tahap nazar. Tapi ikhwan tersebut berniat untuk menghibah saya sebelum mengenal manhaj salaf dan jauh dari sunnah. Bisa dibilang bahwa saya mempunyai masa lalu yang tidak baik. Pertanyaannya, apakah harus menceritakan kepada ikhwan tersebut tentang masa lalu saya? Barakallahu fiikum. Masa lalu apa yang diceritakan? Kalau masa lalunya itu nggak penting-penting banget, dia masa lalunya jelek, sekarang sudah berubah, untuk apa diceritakan? Dan itu tidak penting juga untuk diceritakan. Ya, jadi tidak semua itu mesti diceritakan gitu loh. Oh dulu saya pernah itu punya pacar ada 10. Saya punya mantan terus ada satu ini. Untuk apa diceritakan kalau sekarang sudah taubat? Jadi kalau tidak penting diceritakan itu kan nggak pengaruh untuk nikahnya juga ya. Beda kalau misalnya ini ya, maaf,
untuk wanita misalnya, dia punya aib misalnya, sampai saat ini dia belum mengalami haid. Itu aib. Dia harus terangkan pada calon suaminya, maaf sampai saat ini saya punya kendala itu ini. Kamu terima nggak dengan keadaan saya? Kalau si laki-laki timbang, saya nikah ini untuk dapat keturunan. Kalau seperti ini agak sulit nih. Ya sudah, dia timbang-timbang. Gitu ya. Baik, satu lagi dari chat silakan. Nah, Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang bekerja terus-menerus? Weekend pun tetap bekerja di rumah. Terkadang tak punya waktu untuk mengajarkan istrinya ilmu agama. Istri merasa sendiri jadinya Ustaz karena jarang sekali diajarkan sesuatu oleh suaminya. Dan jika istrinya menangis jika istrinya menangis, suami malah acuh, kadang marah-marah sampai merusak badan. Itu bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Ini kayaknya ini suami pekerja luar biasa ini dan kurang perhatian. Kalau dia punya dasar ilmu agama, saya yakin tidak seperti itu. Istri coba banyak-banyak ingatkan gitu, terutama nasihati suami, saya juga butuh perhatian, saya tidak hanya butuh harta, nggak hanya butuh kamu itu kerja. Mungkin dia bicara dari hati ke hati pada suami. Dan tetap tunjukkan akhlak yang bagus ya ketika di rumah ya. Mudah-mudahan suami nanti bisa sadar insya Allah. Baik, ada telepon langsung. Kalau ada nanti langsung nyambung ya. Ntar saya baca lewat YouTube. Ustadz boleh nggak buka lowongan jodoh kayak lowongan kerja? Jadi nanti ada tes tertulis, ada tes psikologi, ada tes kesehatan tertulis. Rumah Iswa ada tes tertulisnya, psikologi. Kita kasih pertanyaan seputar agama aja ya. Kesehatan. Tentang masalah tes kesehatan, para ulama beda pendapat. Ada yang katakan tidak boleh karena asalnya seorang muslim itu ya nggak punya aib. Ada yang katakan boleh-boleh saja. Walau alam, kalau tidak urgen, tidak perlu untuk, ini pendapat paling kuat ya, tidak perlu untuk suaranya di IG, coba hilang suaranya. Ada komentarnya. Jadi kalau memang tidak urgen untuk, ya tidak urgen, ya kalau memang tidak urgen untuk tes kesehatan, maka nggak usah. Nanti hanya mengungkap aib saja yang tidak perlu. Afwan jika kurang sopan, apakah admin pertanyaan Zoom malam ini? Ngapain tanya ini? Ini kurang kerjaan nih di YouTube nih nanya. Afwan Ustadz, penyakit kulit misalnya bekas eksim di daerah vital, apakah harus dijelaskan pada saat ta'aruf? Si awat ini eksim bertahun-tahun, setelah ruqyah alhamdulillah berhenti, tapi bekasnya masih ada. Kalau punya pengaruh dalam hal hubungan intim, mesti dijelaskan ini. Terus Ustadz, ini ada telepon langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Doni di Lampung. Silakan, silakan. Udah nyambung ini ya? Ini sudah nyambung langsung, silakan. Masya Allah. Ustaz, apa anak ingin bertanya? Iya. Anak kan ingin nazar. Iya. Apakah saat ingin nazar itu anak harus bilang ke si akhwat untuk membuka nikopnya, atau emang akhwatnya langsung membuka saat nazar? Kamu tanya masalah teknis banget ya. Ya, lagi bingung ini. Ustaz. Jadi anak ingin bertanya kan biar lebih nanti saat ini tidak gugup saat berhadapan dengan si akhwat. Kayaknya kamu sudah grogi duluan deh dari sekarang ini ya. Feeling saya kayaknya kamu sudah grogi duluan dari sekarang. Iya, Ustaz. Iya, kayaknya sudah takut banget nih. Saya rasa kayak gitu. Iya, Ustaz. Jadi makanya anak minta solusi dan nasihatnya dari Ustaz.
Barakallahu fikum. Sebentar, saya tanya dulu. Sudah ta'aruf belum? Kalau ta'aruf, Ana sudah kenal itu perantara dari kawan Ustaz. Sudah data-datanya sudah fix, lengkap gitu. Sudah lengkap. Nggak ada yang sanksi lagi, nggak ada yang ragu lagi. Insya Allah ya untuk keraguan ta'aruf ini nggak ada Ustaz, mungkin ya saat ingin najur nanti Ustaz. Saat Sudah ingin pertimbangan ke orang rumahnya. tua apa belum? Gimana Ustaz? Sudah pertimbangan orang tua apa belum? Alhamdulillah sudah Ustaz. Kalau pertimbangan Ana sudah ya meminta Terus? nasihat dari orang tua, udah pertimbangan orang tua sudah lah. Ya sudah, itu teknis itu terserah. Kamu mau dari awal dia sudah buka atau kamu minta buka gitu ya. Namun baiknya dengan keluarga dia. Dengan keluarganya Ustaz. Iya. Nanti jadi dari pihak keluarga langsung menyuruh si Ahwat moga Ustaz ya. Sebenarnya dia buka dari awal saja biar nggak minta-minta, biar kamu nggak terlalu grogi juga, lebih bagus. Masya Allah. Berarti misalkan si Ahwat harus membuka, Ana harus ngechat dia dulu apa nanti kalau di rumah langsung buka apa gimana Ustaz? Biasanya itu dia inilah pura-pura buat teh gitu untuk kamu, terus nanti dia bagi gitu, itu sudah dalam keadaan buka gitu. Berarti kalau Ana menyampaikan ke keluarganya nih, misalkan ke mbaknya, Mbak bilang ke si Ahwadnya untuk dibuka kopnya gitu, nggak apa-apa Ustaz ya? Nggak apa-apa, kamu kan mau nazar. Ya, berarti itu tidak apa-apa Ustaz ya? Nggak apa-apa, kamu kok grogi banget ya. Iya Ustaz, grogi. Makanya Ana minta pendapatnya dari Ustaz biar gak grogi sewaktu nanti ini Ustaz. Iya. Cukup ya. Jadi ya boleh ya Ustaz ya, kalau Ana misalkan ngecat dari pihak keluarganya untuk si Ahwat membuka langsung. Iya, akan nggak ajar masalah. ya, Ustaz. Baik. Oh, Ustaz. Iya, baik. Cukup ya. Jazakallah khair Ustaz Baik, atas nasihatnya Ustaz. Suara telepon di Zoom kita, Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kisah kelam masa lalu yang wajib diberitahu kalau punya hubungan dengan masalah nanti berkeluarga? Misalnya masa lalu apa ya? Kalau tidak terlalu penting nggak perlu ya. Kayak punya pacar, punya ini nggak perlu karena sudah tobat. Nggak masuk. Masuk. Nggak bisa. Terus ada lagi yang nanya di YouTube. Bagaimana menyikapi minder dengan tampilan wajah seperti jerawat? Tapi bukan maksud tidak bersyukur Ustadz. Ya, itu penampilan yang bukan aib ya. Ya mungkin si akhwat, kalau ini yang bertanya akhwat, ya lakukan kiat-kiat lah untuk mengatasi jerawat tadi. Mudah-mudahan ada solusi. Tapi itu bukan aib yang sampai membuat nikah itu cacat, juga tidak. Ustadz tadi berarti harus membayar mas kawin terlepas dicerai atau tidak ya Ustadz ya. Lalu apakah hadis ini digunakan Ustadz meski status hadisnya dhaif? Karena hadis pendukungnya yang lainnya ada ya, tidak hanya pakai hadis tadi. Terus jadi sekali lagi ini banyak yang tanya tentang boleh nggak bertanya tentang masa lalu ya. Kalau tidak penting, dan apalagi sekarang sudah bertobat, yang masa lalu ingin dia lupakan, nggak usah ditanya. Dan nggak perlu beri penjelasan gitu. Apa hukum pemeriksaan kesehatan untuk kedua calon ya? Itu tadi saya ada sebutkan perincian dan perbedaan pendapat ulama ya. Ada yang membolehkan adanya pemeriksaan kesehatan, ada yang tidak. Mahar yang dibayarkan itu sesuai dengan nominal mahar ketika awal nikah atau gimana ya? Secara tekstual hadis seperti itu ya. Ustaz, jika istri yang melihat aib suami, misal dahulu pernah pacaran, apakah dalam Islam boleh untuk istri mengajukan cerai? Tidak, kalau suaminya sudah tobat tidak minta cerai lagi. Baik, saya balik ke Zoom, silakan untuk bertanya. Silakan dengan nama Tia Melianti, Ukti Tia Melianti. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon izin bertanya, untuk tadi terkait aib saat menikah, Ya. kalau untuk ketika proses nazar, untuk batasan aibnya itu, misal kalau yang akhwat kayak ada bekas luka kecelakaan gitu, apakah itu perlu diberitahukan kepada pihak ikhwan? Ada di mana? Di bagian mana? Misal di lutut, Gimana? lutut. Tidak terlalu urgent. Nggak ngaruh itu. Oh, jadi Nggak masalah tidak misal, diceritakan. Misal akhwat itu sedang proses, terus ikhwannya menyebutkan kekurangan fisiknya, misal kayak ada bekas luka kecelakaan gitu di pahanya gitu. Maksudnya ikhwannya memberitahu ke akhwatnya, tapi akhwatnya masih ragu gitu Ustadz. Kalau seperti itu, apakah tetap harus diberitahukan atau tidak ya? Itu luka apa tadi, kecelakaan ya? Iya, misal jatuh dari motor gitu. Terus yang bagian mana yang luka atau cacat? Iya, bagian lutut gitu, misal. Dia masih bisa berjalan normal kan? Iya, normal. Maksudnya kan tadi kalau Ustadz menyebutkan kan kalau aib yang perlu diberitahukan seperti penyakit kulit yang menular, terus kayak mandul kayak gitu. Iya. Kalau ini kan nggak punya pengaruh apa-apa dalam hal ini. Kalau penyakit kulit punya pengaruh nanti. Bisa jadi menularkan. Mandul juga kan pengaruh karena tujuan nikah tidak tercapai gitu. Kalau cuma luka di ini, cuma beritahu saya dulu pernah kecelakaan, kaki saya ini agak sulit ditekuk. Jadi saya jalannya itu agak pincang dikit. Nah, tinggal beritahu kayak gitu. Tapi kalau dia jalannya, kalau jalannya normal ya sudah, nggak usah beritahu. Oh, berarti tidak usah ya Ustaz? Iya, kecuali misalnya ini ya, jalannya maaf agak pincang gitu ya. Terus dia beritahu dulu saya kecelakaan motor gini. Akhirnya kaki saya tidak normal seperti ini. Nah, kalau si awat nerima ya sudah lanjut. Berarti kalau masih normal, oh ya. Kalau masih normal ya sudah, nggak perlu diceritain. Gitu ya? Kalau misal kayak masalah kewanitaan gitu Ustadz, kayak misal haid, Misalnya? apa ya, nggak lancar atau kan misal sering sakit ketika haid itu, apakah itu perlu diberitahukan juga ke pihak ikhwannya? Ketika haid sering sakit. Iya, misal seperti itu. Sakitnya sakit apa? Kalau sakitnya nggak sakit, Dysmenorrhea gitu Ustadz. ya nggak terlalu Iya, urgent, sudah kayak tahu lah. Ustadz. Kalau laki-laki harus sudah tahu kayak gini, istrinya mau haid, ya, keadaan dia jadi berbeda, mungkin marah-marah, mungkin ini, mungkin itu, bisa saja. Suami yang harus belajar untuk memahami itu. Gitu ya? Nah, Ustadz. Baik. Kalau khairan. Baik, ada lagi silakan dari Zoom. Dengan nama Dr. Sigit Arumtara, silakan Akhi Dr. Sigit Arumtara. Dr. Sigit Arumtara. Baik, lanjut dengan nama Abdirrahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman, silakan. Ini siapa Abdurrahman, di mana ini? Abdurrahman dari Sumsel Ustaz. Oh, Sumsel, ya silakan. Mau bertanya Ustaz. Ya. Yang pertama, apa hukumnya seorang laki-laki yang belum menikah, dia salah satu admin dari akun dakwah membuat seperti program ta'aruf Ustaz dalam hal tersebut. Dia jomblo. Ya Ustaz, betul. Dia buka program biro jodoh. Ya, biro jodoh seperti Rumah Iso begitu Ustaz. Terus yang ngurus siapa?
dirinya sendiri Ustaz. Nanti Wah. akan grup begitu. Mantap banget itu. Dia bisa nikah 4 sekaligus itu ya. Dan salah satu syaratnya mengirimkan KTP ke beliau gitu Ustaz. Macam-macam aja itu. Ya Allah, si ikhwan tobatlah pada Allah. Mohon nasihatnya Ustaz jika itu salah. Enggak boleh lah. Enak banget tuh, akhwat langsung semua kirim data ke dia gitu, dia cuma tinggal nazur-nazur aja. Coba kalau akhwat 10 itu dia tinggal milih-milih aja. Enak di dia ya, mungkin saya curiga juga nanti dia hubungi satu-satu, dia PHP semua tuh. Oh, insyaallah. Iya. Dia punya hak apa gitu. Kalau biro jodoh rumah eso yang ngurus tuh ibu-ibu tuh, emak-emak. Coba saya mau macam-macam sama emak-emak. Abdurrahman juga nggak bisa macam-macam dengan emak-emak. Coba kamu kerjain ibu-ibu. Iwan nggak ini. Lebih rawan ya saya rasa itu. Baik Ustaz, pertanyaan kedua Ustaz. Iya. Silakan. Jika ada seorang perempuan Iya. yang ditawarin menikah oleh seorang ikhwan, namun ikhwan ini jauh agamanya gitu Ustaz. Ikhwan ini jauh agamanya. Dalam artian tingkatan agamanya jauh dari adik saya ini begitu. Tapi adik saya suka. Bagaimana Ustaz? Misalnya adik saya seorang yang sudah hafidhah, sedangkan ikhwannya itu baru belajar, tapi sudah terlanjur suka gitu Ustaz. Karena dahulu pernah kenal. Apa latar belakang dia suka, kenapa? Pasti ada kelebihan. Ya mungkin pernah berhubungan gitu Ustaz. Namun hijrah. Gitu kan. Pasti si laki-laki punya kelebihan khusus tuh. Misalnya punya kerjaan mapan atau Tampan salah satunya Ustaz. apa? Salah satunya tampan. Oh, berarti muka-muka Korea ini kayaknya ini. Apa itu tidak masalah Ustaz? Karena dibandingkan kalau dilihat dari sisi agama lumayan jauh gitu Ustaz. Apa enggak eman-eman gitu ya istilahnya Bang Jowo? Tahu eman-eman? Kasihan si perempuan gitu. Jadi kalau dia mau aja sih ya ini sih. Tapi kan sifat laki-laki ya kan mimpi nanti di keluarganya. Sehafidz-hafizohnya si perempuan tetap punya kekurangan. Kalau si laki-laki tidak bisa meluruskan ya tulang rusuk yang sudah bengkok ya, itu akan jadi masalah dalam rumah. Tetap yang jadi hafizoh juga tetap jadi tulang rusuk yang bengkok. Tetap harus diluruskan oleh imam yang bisa meluruskan dengan cara yang tepat. Paham ya? Paham Ustaz. Iya. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi dari Zoom silakan. Dengan nama Aki Sigit Arumtara yang tadi. Sigit Arumtara, Assalamualaikum warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sinyal antum ini jelek nih. Halo. Sinyal antum. Jadi Pak, kalau berhubungan tadi dengan penyakit-penyakit menular itu mungkin tidak hanya di penyakit kulit ya. Iya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit menular seperti HIV, kemudian Ya, bisa. penyakit menular seksual dan sebagainya. Iya, bisa masuk Itu juga. perlu diceritakan apa enggak? Iya. Kalau apalagi HIV ya. HIV itu kan membuat ini kan konsekuensinya kan karena tertular nantinya. Masalah hubungan itu. Hubungan intim jadi masalah. Saya pernah dapati kasus suaminya itu qadarullah sebelum nikah itu dia tes HIV dan positif HIV dia. Terus ini calon istrinya sudah tahu, bahkan keluarganya tahu. Akhirnya karena proses nikah sudah diurus, ya dengan terpaksa menikah. Tapi tetap jadi aib ini. Di tengah-tengah keluarganya, mereka jalani hubungan, kalau nggak salah dia hubungi saya setelah setahun. Istrinya nggak pernah disentuh sama sekali, nggak pernah hubungan sama sekali. Cuma karena si laki-laki ini khawatir menularkan pada istrinya.
Maka memang penting banget kalau ada penyakit menular seperti itu dijelaskan. Tapi kenapa dia tadi kok tes HIV? Karena dia sebelumnya punya masalah. Ya, mohon maaf, dia sebelumnya itu homo. Ya, dia sebelumnya homo, kena HIV tuh. Dan dia baru sadar itu kalau ini akibatnya dari perbuatan homoseksnya ini berakibat seperti ini. Dan ini gak main-main, kalau homoseks itu memang mengundang petaka, mengundang bahaya gitu. Maka Allah alam bisa tetap jadi pertimbangan, ini dijelaskan juga. Tapi dijelaskan tentu saja ini prinsip si laki-laki tadi dijelaskan kenapa? Karena dia tahu masa silamnya ini punya efek yang berakibat nanti untuk nikah selanjutnya, maka dia berani tes tadi, ternyata memang positif. Namun kalau orang masa lalunya nggak kayak gitu, biasa-biasa saja gitu ya, dia tidak perlu tes HIV seperti tadi gitu. Allahu a'lam. Baik dari Yang kedua, ya, gimana? Ya. Yang kedua boleh kan? Iya. Yang kedua, kalau beberapa orang memiliki gangguan jiwa yang mungkin tidak terdeteksi oleh umum ya. Misalnya karakter seorang perempuan itu sangat dominan. Iya. Atau tipe kepribadian koleris yang dia tidak secara natural itu susah diatur oleh seorang laki-laki. Apakah itu juga harus dijelaskan? Jelaskan atau dalam proses pernikahan sebelumnya harus dibatalkan gitu. Enggak, ini aib ini diketahui sebelum nikah atau setelah nikah? Halo? Awalnya kan tidak diketahui, tak? Yang model-model seperti ini kan biasanya tidak diketahui. Iya, Pak. Kan setelah pernikahan. Nah, itu tadi yang disebut kalau memang itu dianggap masalah, berarti keputusan si laki-laki mau lanjut atau tidak, namanya hak hiyar. Kalau dia masih mau tetap bertahan, ya sudah lanjut. Kalau tidak, ya tidak lanjut gitu. Paham ya? Iya, Pak. Ya. Baik, saya balik dulu ke, ada chat lagi satu, baca chat satu, monggo Bu. Baik Ustaz, saya bacakan lewat chat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Apakah perlu disampaikan ketika nazar kalau ketika nikah yang menikahkan bukan ayahnya tapi waliul hakim karena sudah tahu kalau si anak dinasabkan kepada ibunya? Yang kedua, bagaimana kalau setelah menikah ternyata suami tidak passion dalam berumah tangga lalu memutuskan bahwa dia lebih bahagia kalau single lagi? Apakah istri menerima keputusan saja atau bagaimana Ustaz? Coba diperbaiki yang kedua, nanti tolong diperbaiki, nggak seperti itu keputusannya. Terus yang pertama tadi, apa tadi yang pertama? Apakah perlu disampaikan ketika nazar kalau ketika nikah yang menikahkan bukan ayahnya Ustaz? Enggak, ini manut aturan KUA aja, nggak boleh ngatur-ngatur kayak gitu ya, please. Manut aturan KUA, nggak dia punya hak untuk ngatur siapa jadi wali gitu. Walaupun itu sebelumnya orang tua dari hubungan zina terus punya anak gitu, tetap KUA yang ngatur. Saya sudah jelas. Maksudnya begini Ustaz, apakah perlu disampaikan, mungkin disampaikan kepada calonnya ketika nazar kalau ketika nikah yang menikahkannya bukan ayahnya Ustaz, tetapi wali hakim. Seperti itu Ustaz. Ketika nikah? Jadi apakah perlu menyampaikan kepada calon suami ketika nazar yang menikahkannya bukan ayahnya tetapi wali hakim? Tidak perlu. Nanti urusan KUA yang ngatur. Baik, satu lagi dari chat, silakan. Izin bertanya Ustaz, suami saya kalau sedang marah itu suka mengeluarkan kata-kata yang kasar Ustaz. Bahkan 2 tahun pertama pernikahan dia sempat 2 kali mengeluarkan kata cerai. Setelah saya peringatkan kalau 1 kali dia berucap seperti itu lagi kita benar-benar pisah. Setelah itu
ketika dia marah, dia tidak mengucapkan kata cerai lagi, tetapi dia mengucapkan saya tidak butuh istri seperti kamu lagi, atau saya pulangkan kamu ke orang tua kamu. Apakah kata-kata tersebut termasuk talak? Tidak, kalimat yang kedua tidak talak. Kalau kalimat talak yang tegas, saya talak kamu, nah, itu talak. Namun kalimat kedua bukan kalimat talak. Tapi setelah itu suami selalu bilang kalau dia lagi emosi, kalau saya ajak ke KUA untuk mengurus perceraian, saya selalu tidak mau. Dia selalu bilang kalau dia lagi emosi. Itu bagaimana, Ustaz? Iya, karena kalimatnya tidak tegas, maka tidak jatuh talak. Ya, Ustaz. Baik. Saya cek terakhir di YouTube. Apakah pengguna pacu jantung termasuk aib? Harus dijelaskan di awal-awal. Iya, ini karena ini penyakit rawan ya. Tolong nanti jelaskan di awal-awal. Afwan Ustaz, jika ikhwan pernah pacaran sampai berzina, tetapi fulan tetap telah bertobat, apakah perlu memberitahu kepada akhwat saat hitbah atau pada saat setelah akad karena itu aib? Iya, tapi aibnya kan sudah bertobat dan tidak terpengaruh dengan hubungan intim dia selanjutnya gitu loh. Jadi tidak perlu beritahu masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita bahas untuk malam ini kami rasa cukup. Insya Allah manfaatin waktu besok untuk Sat Night. Nanti materi sekilas, nanti kami bincang dengan Biro Jodoh. Setelah itu tanya jawab bebas. Materinya memutuskan menikah ketika kuliah. Baik, demikian kami cukupkan. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat bagi yang belum dengar. Ya, bisa cek langsung di YouTube atau baru dengar saat ini, cek ulang lagi di YouTube video dengan judul ini video ke-23, aib ditemukan setelah menikah, dengar secara seksama. Bagi yang belum menjawab kuis, segera jawab kuis ya, karena waktunya tinggal 2 malam lagi ya. Segera nyusun esainya, mudah-mudahan Anda beruntung bisa raih manfaat dengan hadiah yang nanti diperoleh, dan mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Saya cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.